Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Basu dari Pok Darwis Ngunut. Gini Mas, mungkin kami selama ini sudah didampingi dari tim ITB, Yani. Mungkin sebenarnya kami juga sedikit sungkan dan malu. Itu terus terang. Karena sudah berjalan 2 tahun berjalan, itu kami masih pasif. Itu yang realitanya di situ. Jadi sebetulnya potensi yang ada di desa kami itu sebetulnya luar biasa. Itu terus terang. Itu ada pertama ada sejarah yang rumah sejarah itu yang telah disampaikan Bu Yani tadi. Karena itu memang setiap tahun selalu diperingati dari Pemkab Kabupaten Magetan. Itu setiap tahun pasti ada acara napak tilas. Itu kegiatan rutin tahunan yang tempatnya di desa kami. Itu rumahnya masih ada dan tempat-tempat yang dulu waktu penjajahan itu juga masih ada, walaupun sudah menjadi rumah, tapi tempatnya titik-titiknya masih ada. Jadi harapan kami gimana caranya, sebenarnya sudah seringkali disampaikan kepada kami dari tim-tim ITB, ini begini-begini sebetulnya sudah selalu kami ingin kami laksanakan. Cuman kendalanya mungkin satu di SDM dan pengelola. Itu seperti apa? Karena kami pun sebetulnya sudah rutin pertemuan kami setiap bulan itu sudah ada pertemuan rutin, sudah berjalan hampir 1 tahun. Itu sudah rutin setiap bulan. Itu kami mengadakan arisan dan di situ pun kami arisan itu cuma ingin menjaga kekompakan itu aja. Sebetulnya situ untuk arisan itu hanya nggak fokus di situ. Itu cuma pengikat itu aja sebetulnya. Dan di situ pun kami juga selalu buat progres agenda untuk ke depan itu seperti ini sudah kami agendakan. Itu pun di tengah perjalanan pasti ada aja istilahnya permasalahan gagal maning. Itu pasti. Nggak tahu kenapa, karena gini, karena sewaktu kami sudah fokus di situ, sudah istilahnya mau berjalan, di tengah jalan itu ada kegiatan yang lebih penting lagi. Di situ kendalanya. Terus Pok Darwis itu teman-teman Pok Darwis banyak yang kecimpung di kegiatan situ. Itu kegiatan bukan hanya 1 hari 2 hari, berbulan-bulan. Itu. Terus yang kedua, saya ingin mungkin yang di sini mungkin gimana caranya waktu pertama kali di sini, mungkin dari dulu mungkin yang pernah disampaikan tadi lama, mulai Greenpeace 99 sampai sekarang itu seperti apa sih pengelolanya, dinamikanya waktu pengelola awalnya itu seperti apa, kok bisa seperti ini. Jadi yang ingin kami contoh atau istilahnya kami ingin cari inspirasi di sini itu seperti apa, karena yang jelas pengelola itu pasti itu yang pokoknya. Nanti pengelola seperti apa, sistemnya bisa keluar jauh dari sini. Tempat ini bisa keluar dilihat dari sampai sekarang sering mancanegara itu seperti apa, karena justru ini 4 desa itu sebetulnya potensinya beda-beda aslinya. Cuma yang di kami sudah merintis, tempat wisata juga sudah kami rintis, sudah ada tempatnya, karena di situ sudah kami kemarin dapat anggaran juga lumayan banyak sebetulnya ngerintis itu. Tapi harapan saya gimana caranya
kami itu bikin seperti paket ya, karena kami kemarin juga pernah di studi di Kebun Dalem, itu pernah khusus dari Munut itu pernah di situ, sana juga nggak jual tiket, yang dijual kan paket. Saya pikir juga masuk akal, dan itu pun kita nggak modal kan gitu. Itu harapan saya, karena kami juga kemarin sudah mulai nyusun paket, sudah berjalan sekali. Itu pun karena yang kami belum bisa meng-up keluar, itu yang jadi pokok permasalahan jadi pemegang adminnya. Jadi admin itu yang khusus untuk mengelola sosial medianya, karena sekarang tanpa sosial media mungkin nggak akan cepat berkembang. Mungkin itu aja dari saya. Mungkin mohon pencerahannya seperti apa desa kami bisa mencontoh atau gimana biar cepat berkembang, dan kami pun juga semangatnya itu bisa konsisten. Ya itu mungkin itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Basu ya, dari Munut. Kalau saya coba yang terakhir ya, untuk semangatnya bisa konsisten, karena semangat itu tergantung ini ya, ibarat motor itu bensinnya. Jadi kalau saya pribadi itu memaknai ya pengembangan desa wisata itu niatnya dulu lah diluruskan ya. Niatnya itu ya niat tulus untuk memberikan manfaat tadi, manfaat ke lingkungan, manfaat ke orang lain gitu ya. Jangan, mohon maaf, ekonomi dulu yang dicari. Kenapa? Ya kami kalau nyari ekonomi itu 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu belum ketemu sebenarnya. Tapi kami bersyukur semangat itu terjaga itu karena tim sebenarnya. Kalau tim katakanlah minimal itu ya 3 orang atau 5 orang. Itu semangatnya nggak mungkin semuanya tiarap. Satu ada yang lesu, satu ada yang semangat, satu yang menguatkan. Jadi ya di tim itu sebenarnya bisa saling menjaga api semangatnya itu. Jadi yang pertama niatnya dulu diluruskan. Yang kedua, kalau saya itu saya muslim, saya sangat meyakini bahwa ini saya niatkan menjadi salah satu ibadah ya, ladang ibadah untuk membentuk satu amal jariah. Kenapa? Karena kita membuat sistem sebenarnya. Apa yang kita lakukan, apa yang kita upayakan, itu mungkin kalau ditulis itu mungkin jadi buku yang nggak tahu seperti apa, tapi itu dilakukan oleh masyarakat dan ya insya Allah itu akan tetap mengalir. Jadi itu niatnya dulu lah yang pertama. Yang kedua, itu adalah teman-teman harus masuk di komunitas yang sehat. Komunitas sehat itu komunitas yang membuat kita tumbuh. Komunitas yang tidak hanya energi negatif yang masuk. Jadi, energi ngeluh lah, kita akan kehilangan semangatnya hilang. Tapi beda kalau kita ketemunya orang yang optimis, orang yang semangat, orang yang ngomongnya pariwisata. Jadi saya itu bersyukur saya punya banyak teman diskusi di berbagai tempat. Sehingga ketika saya pulang dari forum itu energi saya selalu terisi. Jadi kalau dulu masih zamannya ini saya aktif di dulu itu ada Friendster, ada Kaskus. Jadi masuknya di situ. Sekarang insya Allah semua channel digital kita bisa pakai. Bahkan forum-forum diskusi secara online pun kita bisa gunakan sebenarnya. Itu yang kedua. Jadi setelah niatnya tulus, yang kedua ya masuk ke komunitas yang sehat. Yang ketiga itu menurut saya itu kita juga perlu harus membangun satu apa ya, kayak upgrade itu ya,
paling gampang untuk mengajak orang itu adalah mengajak dia merasakan apa yang kita inginkan. Contohnya gini, kami itu bisa merubah mindset masyarakat secara besar itu ketika 2011 itu kami studi banding ke Penting Sari, Bu Yani. Jadi melalui dana PNPM pariwisata itu 3 bus kita ajak studi banding ke Penting Sari, salah satu desa wisata di Sleman. Mohon maaf, Penting Sari itu secara alam potensinya biasa saja, jauh dengan kami lah di Ngelanggeran. Waktu itu kalau nggak salah itu bayar paketnya sekitar 60.000 atau seperti apa, 60.000 ya Mas Aris. Itu datang ke sana, makan siangnya itu dikasih sayur lompong, lompong lodeh itu, tempe garit, kemudian iwa kali. Nah, ibu-ibu PKK yang kami ajak ke sana, lagi ini koyong ini payu didol. Jadi dia termotivasi. Yang awalnya itu dia merasa pesimis, merasa isin, merasa kecil. Ketika ada tamu kon nyayur ke sayur lombok hijau atau jangan gori ning omah untuk disajikan, itu dia nggak pede. Tapi begitu melihat atmosfer di sana dan itu laku dijual, itu mereka termotivasi. Yang kedua bapak-bapak kesenian segala macam neng kono itu disambut tarian wayang Pendowo Limo itu yang joget sak geleme nuthuk sak geleme itu kan. Lah kok ini kok bisa jadi welcome dance. Jadi itu menjadi satu ya motivasi. Jadi saya ingin saya sampaikan gini, kadang itu kita menuntut seseorang untuk menjadi atau membuat sesuatu, tapi orang itu bayangannya terhadap sesuatu itu urung paham. Ilustrasinya gini, kita ingin ngajari orang itu masak burger, tapi orang itu belum pernah lihat burger, bahkan ngerasa kayak urung pernah. Nah itu tidak akan pernah jadi burger itu. Jadi cara paling gampang ya diajak neng wong sing masak burger, kemudian kon ngerasake ngujengi burger, nyokot burger, isinya apa aja. Jadi itu yang sebenarnya teman-teman saat ini sudah lakukan. Kalau ini mungkin orang atau orang-orangnya tertentu dan hanya yang pengambil kebijakan, tapi menurut saya pelaku yang dia suruh untuk menjadi pengelola homestay, kuwi ya dikon ngrasake nginep di homestay sehingga dia sadar. Nah waktu itu masyarakat kami itu mengunjungi salah satu homestay, isi nganggo lincak itu, tahu ya, isi nganggo galar, kemudian nganggo mendong. Kesete itu masih pakai keset sepet sing nganti kemeling itu, dan itu justru menarik, justru menjadi satu dan kong ini ternyata homestay ki ora kudu keramik kabeh. Tidak harus keramik kabeh, dindingnya keramik nganti kaya toilet gitu kan. Omahe kabeh di keramik. Itu tidak, yang penting dia bersih. Jadi yang ingin saya sampaikan ya, untuk menjaga semangat itu kita harus semakin banyak teman sebenarnya. Kalau hari ini atau bulan ini itu 5 orang, ya kalau bisa bulan depan itu jangan jadi 4 atau 3 orang tapi nambah. Yang itu caranya itu meracuni mereka itu dengan memperlihatkan. Jadi kalau istilah ini diprovokasi, sering dijak dolan. Jadi main ngerti pandangan, wawasannya luas. Dulu itu kami atau saya itu merasa paling terkosong neng Gunung Kidul, neng Langgeran. Tapi ternyata ketika saya berkesempatan ke banyak daerah, itu masih banyak daerah lain yang lebih terkosong. Kemudian mungkin dulu kami pernah merasa paling di atas angin. Tapi ketika saya banyak mengunjungi daerah, ternyata jauh lebih banyak yang jauh lebih baik. Jadi yaitu dengan sering serawung, kemudian itu insya Allah semangatnya terjaga, kemudian itu termotivasi untuk terus belajar. Itu untuk menjaga semangatnya menurut saya. Kemudian terkait dinamika,
itu nanti mungkin Mas Aris bisa menambahkan juga. Jadi tidak ada sesuatu yang awalnya diam kemudian digerakkan itu tanpa gesekan. Jadi awalnya itu bukan desa wisata, kemudian ada treatment didorong untuk menjadi desa wisata, itu pasti ada gesekan. Gesekan itu banyak layers ya, banyak lapisan. Ada yang paling dekat itu di keluarga lah. Urung mesti wong tuane, kalau kami kan dulu cah nom-nom ya yang menggerakkan, itu wong tuane dukung. Iki ora jelas gaweane goreng kalisong nunggu watu. Jadi ini namanya itu kalisong nunggu watu. Karena tidak tahu apa itu pariwisata gerumbul segala macam. Jadi persepsinya iki cah nom-nom do ora jelas, do nglumpuk-nglumpuk tok ora ana manfaate. Itu juga pernah kami alami. Jadi paling sulit itu adalah menyamakan persepsi dan merubah mindset. Tapi yaitu dengan pembuktian kecil itu akhirnya sadar kemudian mendukung. Kemudian ya bagaimana kalau dalam prosesnya kemudian sampai saat ini bisa seperti ini. Itu sebenarnya kalau sampai mendunia segala macam itu kami tidak mentargetkan kemudian biar juara itu sebenarnya enggak, tapi kami mencoba melakukan sesuatu sebaik mungkin dan kompetisi atau lomba itu kami jadikan untuk bisa naik kelas sebenarnya. Karena dengan lomba itu kami akan belajar hal-hal baru. Kami akan tahu standar katakanlah CBT ASEAN itu kami pelajari ketika kami disuruh sama Kemenpar untuk ikut lomba itu. Kemudian kami baca, kami penuhi, kami sesuaikan pembuktian datanya. Jadi dengan itu kita bisa naik kelas, kemudian mendorong teman-teman itu untuk lebih tertib administratif, bisa gerakan masyarakat. Iki ana alasane iki lomba, dhewe kudu resik. Itu mereka akan tergerak biasanya. Beda nak orang yang alasan ini biasanya luweh gitu kan. Nah, liane itu kan. Apalagi kalau tadi disampaikan wis terprogram tapi kalah karo kegiatan liane sing mungkin itu ora terprogram. Nah, itu sebenarnya lebih ke bagaimana kita menentukan skala prioritas dan komitmen. Karena nak dituruti tantangan di Pok Darwis itu adalah kita dihadapkan di dua pilihan. Untuk kepentingan bersama sama kepentingan keuntungan pribadi. Yang itu kadang taruhnya di situ. Nah, kita tinggal milih mau yang